Erythroderma disusun oleh Fanny Scarlett Valentin. Erythroderma atau disebut juga dermatitis exfoliativa adalah kelainan kulit dengan gambaran kemerahan pada lebih dari 90% permukaan tubuh. Kadang disertai squama, namun ini bukan merupakan gambaran yang khas. Pada erythroderma yang disebabkan karena obat, squama baru muncul pada stadium penyembuhan. Epidemiologi dari erythroderma. Angka insidensi erythroderma tidak dapat dipastikan dengan tepat karena belum dilaporkan dengan baik. Sebuah penelitian di Belanda tercatat bahwa insidensi anual erythroderma adalah 0,9 per 100.000 penduduk. Dari sebuah penelitian di Afrika Selatan, dari 138 pasien erythroderma didapatkan 75% berkulit hitam, 22,5% orang Indian, dan 2,5% berkulit putih. Penyebab tersering dari erythroderma adalah HIV positif konsumsi obat. Kejadian erythroderma 2-3 kali lebih banyak pada pria daripada wanita. Erythroderma dapat terjadi di semua usia, namun biasanya terjadi pada usia lebih dari 45 tahun. Etiologi dari erythroderma. Penyebab utama erythroderma adalah penyakit kulit lain, penyakit sistemik, obat, dan keganasan. Penyakit kulit yang sering menyebabkan erythroderma adalah psoriasis. Pada anak, psoriasis merupakan penyebab tersering kedua dan obat merupakan penyebab utama dari erythroderma. Obat yang dapat menyebabkan erythroderma dapat berupa obat sistemik maupun obat topikal. Dalam hal ini, Dapsone adalah obat yang tersering dilaporkan sebagai penyebab erythroderma. Dapsone adalah obat anti lepra yang hipersensitif terhadap sel T. Obat lain yang dapat menyebabkan erythroderma antara lain acetaminophen, actinomycin D, allopurinol, arsenik, barbitulal, captopril, dan lain-lain. Penyakit sistemik yang sering menyebabkan erythroderma adalah hepatitis, ofujipapuloerythroderma, dan AIDS. Patogenesis dari erythroderma masih belum diketahui secara jelas. Teori yang paling dipercaya saat ini adalah interaksi sitokin dan molekul adesin seluler, seperti interleukin 1, 2, dan 8. Interaksi ini menghasilkan peningkatan dramatis pada laju turnover epidermis yang menyebabkan laju mitosis lebih tinggi daripada normal dan peningkatan jumlah sel kulit germinatif. Waktu yang dibutuhkan sel untuk matang dan berpindah melalui epidermis berkurang, dan ini menyebabkan hilangnya bahan di epidermis seperti protein dan folat. Pada sebuah studi ditemukan kesamaan karakteristik imunofenotipik pada erythroderma akibat keganasan seperti sindrom sesari dan akibat lain seperti psoriasis, dermatitis, dan induksi obat. Studi imunohistokimia menyebutkan infiltrat dermis pada pasien dengan sindrom sesari tampak gambaran profil sitokin TH2, sedangkan pada erythroderma akibat lain tampak profil sitokin TH1. Jadi, meskipun gambaran klinisnya sama, erythroderma memiliki patogenesis yang berbeda. Menurut Juanda, erythroderma terjadi karena sitokin menyebabkan pelebaran pembuluh darah kapiler. Pelebaran pembuluh darah kapiler atau eritema menyebabkan aliran darah ke kulit meningkat, sehingga kehilangan panas bertambah. Pasien akan merasa dingin dan menggigil yang berakibat pada hipotermia. Kehilangan panas yang makin meningkat akan menyebabkan dehidrasi. Bila suhu badan meningkat, kehilangan panas juga meningkat. Pengaturan suhu terganggu. Kehilangan panas menyebabkan hipermetabolisme kompensasi dan peningkatan laju metabolisme basal. Kehilangan cairan oleh transpirasi meningkat sebanding dengan laju metabolisme basal. Hilangnya squama yang mencapai lebih dari 9 gram per meter persegi permukaan kulit dalam sehari dapat menyebabkan hilangnya protein. Hipoproteinemia dengan berkurangnya albumin dan peningkatan related globulin, terutama globulin alfa, merupakan kelainan yang khas.
Edema sering terjadi, kemungkinan disebabkan oleh pergeseran cairan ke ruang ekstravaskuler. Erythroderma akut dan kronis dapat mengganggu mitosis rambut dan kuku, berupa kerontokan rambut difus dan kehilangan kuku. Pada erythroderma yang telah berlangsung berbulan-bulan, dapat terjadi perbulukan keadaan umum yang progresif. Manifestasi: kulit berwarna merah dan terasa panas dan berskuama. Mungkin didapatkan limfadenopati generalisata. Pengendalian regulasi suhu tubuh menjadi hilang sehingga sebagai kompensasi terhadap kehilangan panas, sekujur tubuh pasien menggigil untuk menimbulkan panas metabolik. Curah jantung meningkat, protein keluar dari tubuh, pengeluaran air melalui kulit meningkat, peningkatan laju metabolisme dengan mobilisasi dari sumber energi dan peningkatan aktivitas otot. Tubuh tidak dapat mengkompensasi dalam waktu lama, apalagi pada mereka yang berusia lanjut. Komplikasi dari erythroderma berupa gagal jantung, gagal ginjal, kematian akibat hipotermia. Diagnosis ditentukan dari anamnesis, riwayat penyakit, dan pemeriksaan fisik. Dari anamnesis, diperlukan kondisi medis sebelum alergi dan penyakit kulit seperti dermatitis atopik dan psoriasis. Riwayat terapi berupa semua obat yang diminum dan obat herbal. Waktu munculnya gejala juga sangat penting untuk ditanyakan. Erythroderma akibat obat biasanya muncul tiba-tiba dan lebih cepat dibandingkan erythroderma karena sebab lain. Keluhan gatal juga muncul pada 90% pasien dan sangat berat pada pasien dengan dermatitis atopik atau sindrom sesari. Dari pemeriksaan fisik didapatkan pemeriksaan fisik harus meliputi seluruh permukaan tubuh. Apabila ditemukan permukaan yang tidak merah, maka diperlukan palpasi organ untuk melihat adanya pembesaran organ. Auskultasi paru dan jantung dilakukan untuk melihat apakah ada gagal jantung kongestif atau pneumonia. Gambaran kulit berupa bula dan krusta merupakan indikasi infeksi sekunder atau kelainan bulosa akibat autoimun. Skuama sering ditemukan pada erythroderma akibat psoriasis. Perubahan kuku onikulasis muncul pada erythroderma akibat psoriasis dan erythroderma fase akut. Orang dengan erythroderma kronis akan tampak akakesia, yaitu kehilangan berat badan, fatigue, dan weakness. Alopepsia diffus, plantar keratoderma, distrofi kuku, dan ektropion. Tanda fisik lain yang menyertai erythroderma antara lain takikardi akibat peningkatan aliran darah ke kulit dan hilangnya cairan akibat gangguan barier epidermis, gagal jantung, pasien menggigil akibat termoregulasi, limfadenopati generalisata, hepatomegali, splenomegali. Apabila dari anamnesis dan pemeriksaan fisik belum ditemukan tanda-tanda erythroderma, maka dilakukan biopsi. Biopsi dilakukan pada beberapa tempat secara berulang dalam 3-6 bulan. Apabila dari hasil biopsi juga masih belum ditemukan tanda-tanda dari erythroderma, maka dilakukan tes tambahan seperti immunofluorescence direct, CBC, CD4 dan CD8 rasio, dan biopsi limfonodi. Apabila masih belum ditemukan tanda-tanda erythroderma, maka dilakukan tes PCP untuk menyingkirkan penyakit sistemik. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan biopsi. Biopsi dilakukan pada beberapa gambaran kulit untuk mendapatkan diagnosis terbaik. Apabila dicurigai erythroderma akibat penyakit autoimun, dilakukan imunofluoresensi untuk mengecek imunoglobulin pada dermal epidermal junction. Pada pemeriksaan darah lengkap, hemoglobin yang rendah mengindikasikan anemia karena penyakit kronis, kehilangan darah dari kulit,
dan malabsorpsi di usus. Peningkatan sel darah putih dapat disebabkan infeksi atau sel abnormal. Eosinofilia berhubungan dengan reaksi obat, dermatitis kontak alergi, atau pemphigoid bullosa. Peningkatan eosinofil dapat terjadi karena penyakit Hodgkin, sehingga diperlukan pemeriksaan lebih lanjut. Kehilangan cairan dan elektrolit dimonitor dengan kadar natrium, kalium, dan klorida dalam darah. Kadar albumin serum pada erythroderma akan mengalami penurunan. Peningkatan IgE pada erythroderma tidak terkait dengan dermatitis atopik. Biopsi nodus limfatikus dan CT scan atau MRI dilakukan ketika ada kecurigaan limfoma. Diagnosis bandingnya adalah dermatitis, psoriasis, reaksi hipersensitivitas obat, limfoma sel T kutaneus, dan idiopatik. Penata laksanaannya adalah prinsip utama tata laksana erythroderma adalah mempertahankan kelembapan kulit, menghindari garukan, menghindari faktor pencetus, aplikasikan steroid topikal, dan obati penyebab dan komplikasinya. Pasien membutuhkan suhu lingkungan yang baik. Hindari suhu yang terlalu dingin atau terlalu panas. Pasien dengan erythroderma harus dirawat dengan lingkungan yang hangat untuk menjaga kelembapan kulit dan juga mencegah hipotermia. Perawatan kulit yang baik meliputi oatmeal bath, wet dressing untuk mengangkat krusta, emollient lembut, dan steroid topikal dengan potensi lemah dapat diberikan. Steroid topikal dengan potensi tinggi dan imunomodulator topikal seperti tacrolimus sebaiknya dihindari. Topikal iritan seperti antralin, tar, asam hidroksil, dan vitamin D juga sebaiknya dihindari. Antihistamin dapat memberikan efek sedasi dan antipruritus. Antibiotik sistemik dibutuhkan pasien dengan infeksi sekunder. Septik sekunder oleh infeksi Staphylococcus sering menjadi komplikasi erythroderma sehingga harus diberikan antibiotik dan terapi suportif. Edema pedis dan periorbital dapat diberikan diuretik dan intake cairan yang adekuat. Obat seperti lithium antimalaria harus dihentikan karena dapat memicu kekambuhan pada pasien erythroderma akibat psoriasis. Asam folat dan diet tinggi protein dianjurkan untuk menggantikan nutrisi yang hilang. Penyebab erythroderma harus ditentukan terlebih dahulu agar dapat diberikan terapi yang sesuai. Pada erythroderma akibat psoriasis, terapi didasarkan pada derajat keparahan penyakit dan penyakit komorbidnya. Agen sistemik seperti methotrexate, cyclosporin, acitretin, mycophenolate, mofetil, dan azathioprine dapat diberikan tunggal atau kombinasi. Infliximab atau dengan kombinasi methotrexate dapat memberikan efek yang baik dan cepat pada erythroderma akibat psoriasis. Etanercept, adalimumab, dan alavexep juga diberikan pada pasien erythroderma akibat psoriasis. Kortikosteroid sistemik dapat digunakan sebagai obat untuk reaksi hipersensitivitas. Pada kasus yang berat dapat diberikan intravena. Terima kasih.